tetap di sini. Lewat putaran musim silih berganti, terus di sini. Di tengah kecamuk wabah, virus corona merusuh resah. Di lahan kami bekerja, jaga pangan bagi semua. Pertanian tidak berhenti, berjuang kami di sini, menyamai benih harapan, merawat bulir kemakmuran. Pertanian tidak berhenti, berkarya kami di sini untuk negeri mutu malika, berlimpah pangan beragam. Ibu PPL. Iya. Ya, halo, saya Bang Pai. Itu ada Pak Profesor, Pak Menteri Tani. Selamat datang di channel BPP Kembang Kuning. Mari kita SL cabai yang ketiga dari belakang piring di kelompok tani bersama Desa Kaong, Kecamatan Upau. Mari kita pengurus dan anggota yang hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu, perwakilan dari Desa Pangelan, Desa Kinarum yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, dan semua kawan-kawan rekan-rekan penyuluh baik PNS, P3K, serta administrasi di BPP Kembang Kuning yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Kita hari ini ada usianya sudah di atas 50 tahun, ulun yakin kenal dengan beliaunya ini. Karena beliaunya ini tahun 90-an jadi penguasa wilayah di Pak Renwat. Nah, ini adalah kawan gurunya Pak Renwat dulu waktu masih jadi penyuluh di Pangeran. Ya, baiklah Bapak semua, tanaman cabai yaitu pengendalian hama penyakit tanaman cabai. Nah, mungkin nanti yang keempat materinya itu adalah panen dan pemasaran. Nah, mungkin untuk yang mungkin di sini secara lokal spesifik ada cara bagaimana mengendalikan hama penyakit sesuai dengan spesifik lokasi di tempat kita. Nah, mungkin nanti mungkin untuk materi selanjutnya nanti kita mungkin kalau ada pengalaman dari Bapak semua bisa juga nanti bisa kita identifikasi, kita awali dari identifikasi ataupun dari pengamatan tanaman yang ada di sekitar kita. Kalau memang itu nanti tidak memungkinkan ya dari pengalaman Bapak-bapak apa yang pernah dialami, penyakit apa yang diserang di tanaman. Ini ada peluang bagi kita bagaimana untuk bisa memanfaatkan pasar tadi. Jangan sampai kita yang dekat dengan pasar agribisnis tadi kita tidak bisa bermain, tidak bisa memasukkan barang di situ, sehingga yang menikmati adalah orang-orang dari luar. Sayang, harapannya pemerintah tadi membangun ini tadi untuk kemakmuran, kesejahteraan, untuk meningkatkan pendapatan petani kita. Karena kita tidak berperan, ya kita cuma menonton saja. Nanti kasihan ya satu sisi pemerintah daerah yang selanjutnya akan menimbulkan kecemburuan sosial dengan daerah yang lain yang sebagai pemasok sayur di pasar agribisnis. Mungkin terima kasih kesediaan Bapak-bapak bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka kegiatan SLPPT Tabel. Pada materi hari ini masalah penyakit tanaman cabai. Kami buku ini dicatat Pak supaya jangan kita karena banyak kerjaan, banyak yang dipikirkan bisa lupa. Kalau kita dicatat nanti kan bisa membuka kembali secara publik. Kita sebelum terserang sudah dikendalikan. Lain halnya pas diserang dikendalikan itu lagi. Kalau ini secara prinsip artinya sebelum ada serangan kita
terus sampai jangan lupa masalah pengaturan sistem tanam. Sistem tanam kalau menanam cabai sebaiknya di kililingnya itu 2-4 baris ditanami jagung. Keliling tanaman kita agar kepik yang akan menyerang cabai kita, kelompok kita, ini di jagung aja kayak jagung aja ada itu. Kalau padi kan euforia itu kamu sesuai tanaman euforia yang kayak kembang-kembangan itu di sekitarnya ada ya. Nah, selanjutnya yang kedua Pak itu pemilihan kualitasnya. Nah, yang ketiga pemapuran. Kan rata-rata di ini masam. Kalau terjadi basah itu diberi jet A. Kalau pH-nya kurang daripada 6 berarti masam. Lalu ada yang namanya pengukur pH tanah. Itu harganya mungkin mulai 80.000 sampai yang 250.000. Ada itu. Kalau sambian pesan bisa lewat Tokopedia ada di internet. Alatnya itu kalau ditusuk di tanah dia menunjukkan ampernya. Artinya ini pH berapa tanah kita, isinya 5 berarti masam. Kemudian kalau pH tanahnya 6 sampai 6,5 atau 7 itu netral. Tidak ada perlu lagi diberi kapur. Kalau di bawah 6 itu diberi kapur pertanian atau dolomit bisa sudah diberikan di olah tanah, diberi kapur, baik itu kemudian ditambah pupuk kandang, itu didiamkan sebulan baru ditanam. Nah, lalu artinya itu penjagaan preventif karena apabila tanah itu masam, pertama apapun kandungan pupuk kimia yang kita berikan sulit diserap oleh akar tanaman. Kalau tanaman itu masam atau basah, jadi disetrikakan dulu tanahnya. Kemudian di lubang nah anak kita tanami, ambil sepiring kapur, aduk situ waktu kandang, itu minimal. Apalagi kita kalau dampaknya Pak, pertama kalau tanah masam, tanaman pian bisa terserang yang namanya layu Pak. Ini Trichoderma. Trichoderma, diberi Trichoderma Pak. Agar ada menghindari terserangnya jamur yang apa layu bakteri tadi, layu itu ada yang akar cabut, ada yang kayak apa yang dibakar garis kayak apa jamur yang kayak batang akar parah itu yang ada garis putih-putih apa nah garis ya akarnya. Nah itu ini gunakan penyegarnya ini nanti Pak ya apa sih kalau dari sini nanti mungkin ada pelatihan apa pembuatan ekokompos ada sebenarnya tinggal lanjut itu nanti dijadwalkan. Berapa Pak kalau mungkin berapa porong menanam? Sudah panen Pak? Belum. Masih lah. Selesai tanam. Oh gini Pak, 60 menit lah.
Pian coba ini kan ulunnya mengalami menanam lombok Pak. Artinya Pak dia artinya 1 kali 1 ya. Dezo. Kemudian kalau dia terserang berarti buahnya dipetik ya. Kemudian dibakar atau dibenamkan. Jangan dia lebih hemat baca melomboknya kada mungkin kita harapannya endnya tidak rendah Pak. Jangan terlalu tinggi. Itu tadi salah satu mudahnya terserang penyakit. Kita pujur-pujur ini. Iya, serius betul Pak. Iya, Kalau artinya saya cari belum tentu dapat 2 bulan. ya betul. Lombok sekena ya. Lombok udah gitu. Mau nanam ya. Memang begini Pak. Ada modalnya sih. Ya. Tidak cangkoli lah tanah itu. Tahu kan tanah tingginya tinggi. Sia-sia aja Pak. Ini contohnya. Enggak, gini Pak. Ya ini contoh Pak ya. Kita Ini sekarangnya di bawah nih Pak. Ini contoh rusak. 3 bulan kita perjuangkan ini loh Pak. 3 bulan ya. Nah, hasilnya 0. betul Pak. Ya ini Maka ini cepat penularannya Pak. Lalu itu artinya 25.000 Pak per hektar. tapi itu kan sebelum tanam Pak. Ya, setelah tanam pun kalau kita cuman pengaplikasiannya alat kita nggak mau ngecor dengan alat semprotan itu jangan bekas kimia. Pelakunya mati anunya. Itu kan satu makhluk hidup yang dilemahkan lah. Ya kan sama yang empat ya, yang empat ya kan. Dia menggawa itu aplikasinya pokoknya alatnya jangan bekas yang kita menyangkut hama penyakit, apalagi bekas rendam marah ya kan. Dibasuh bayi mas. Jadi coba kalau kita membersihkan Pak, kalau kita cuma alat satu aja sambilan boleh aduh daun lah gandasil B ya, B untuk buah kan, B untuk daun, jangan dicampur jelas malah Anak mampin kali banyak kejampurannya. Anak kamu mati lah. ya sambil minuman gitu kalau Bapak Ada ya viral nunggu terus ya Bapak ya sambil makan aja ya lo apa bisa sakit diri ini ada. Hari ini kita menggunakan yang nabati lah. Nabati kan jangan dicampur lawan kimia. Ini 2-3 hari. Hari ini 2-3 hari kemudian baru kimia. Jangan hari itu belum sehari aja harinya. Itu jangan hari ini menyambut kimia. Besok mengocor treko. Dulu 3 hari lah. Ya, gitu. Nah itu yang banyak hal ampun orang kan bagus, kita salah penggunaannya berdampak terhadap tanaman kita yang kurang bagus jadinya. Sama yang tadinya bawa apa kemudian samprot aja terus do ujar orang 10 cc takarannya di botol itu ya hantam 15 cc itu kan terjadi kekebalan. Nah itu Nah, terkadang kayak ini Pak. Jadi pestisida pupuk daun tadi, ditambah lagi ada kadang-kadang ada fungisida tambah insektisida lagi kadang-kadang kayak itu. Dan takarannya kadang-kadang bukannya pakai sisi, pakai tutup Pak. Itu yang kadang-kadang jadi tutupnya itu kan kalau ulun dulu pakai tutup juga, cuman sebelumnya tuh ulun menggunakan spread tuh berapa sisi itu tutup itu kan. Berarti ini kesalahannya situ kadang-kadang. Ya itu kan itunya ini. Kalau masalah apa? Kali mampin 3 macam-macam. Iya kalau. Itu kan mana. Yang kayak jelas-jelas kan
atau nek itu kan yang bagusnya digunakan pada menjelang berbunga sampai berbuah stop. Percuma kalau kita sudah berbuah semprot lagi karena rumah habis duit aja ke situ, ada begitu dampaknya. Yang kedua, tolong main tadi kalsium, Pak. Pada saat itu pun yang campur lawan kalsium lah, lawan atomek. Seperti kan gitu. Seminggu sekali nih campur, lawan main bawah lah. Artinya, apalagi setelah panen, dia kan perlu makan banyak nih. Sepersediaan makanan kalau tercukupi, berarti menghambat produksi berikutnya. Kalau nang alami nang Lombok tadi Pak, Lombok Tiong, pada saat itu tanaman menurun 1.850 pohonnya Pak, dengan jarak tanam 1x1 sisa ini. Nah, artinya agak jauh, bukan begini. Nah, kemudian jaraknya antara ini kan dua jalur kan, kemudian ada gang lah. Di gangnya ini 2,5 meter Pak. Pada umur 8 bulan sulit dilewati kita memelihara. Jadi idealnya kalau lahan luas dengan persiapan pupuk kandang cukup, kemudian dengan dolomitnya cukup, itu Pak 3 meter yang ideal Pak. Kemarin 3 meter Pak ya? Oke. Manjak ini? Yang ini kan kayak gini satu Kak. Ini 2 jalur kan. Ini kemudian gang lagi 2,5 meter. Kalau lu ngamati 3 meter Pak yang bagus. Jadi kita kada perlu banyak-banyak bertanam tapi produksi maksimal. Apa luas banyak pohon getah. Hasilnya kayak itu juga kan itu bisanya kan gitu. Ini ibaratnya kegetah ini ya. Acuk pohonnya kan, bener-bener sampai sore sama hasilnya lurung-lurung. Kayak mengutil-ngutil nang untuk lagi. Cuma menyakawa tanaman saat ini yang halaman lapangan habis melawan kegetah mandiran itu menyakawa tanamannya itu ya rumput 2 lah, yang bibir lagi gitu nah. Ini kelihatannya hanya kemarau, bibik, habis daun. ya udah. Kira-kira itulah. Ada lagi lah Pak, mau ada lagi. Soalnya kawan pindah, ada judul sampaikan kita. Ngikutin. Ini. Si tahankah aja. Ini yang ditakoni lho Pak. Jadi untuk untuk ini kan musim hujan nih. Dikira kemarau cuma musim hujan gitu nah. Jadi yang diharuskannya itu apa-apa nih, kayak baik pemupukan, pengobatannya atau itu apa yang harusnya nih? Karena misalnya kan timbul penyakit di musim ini kan banyak nih. Ada yang layu. Betul lah, musim hujan pasti Yang kan diwajibkannya itu apa? jamur berkembang ya kan. Itu. Itu. Itu apanya yang Kalau bisa kan tadi Pak main triko ya. Oh, triko aja. Ini mainkan triko itu yang Oh. baik membawa kayaknya menghematnya Pak. Yang supaya hemat trikonya tadi yang buka dibuat triko kompos. Dia lawan ayam lah yang dia kan. Kemudian harus ada kita belajar itu. Belajar bukan maunya teori, langsung praktek. Itu yang dia. Di luar topik. Nah itu. Jadi kayak itu aja. Jadi sementara nih mungkin itu dulu karena ini makanya betul ibu nih. Syaratnya apa nih? Kira-kira yang akan kami ulahkan. Agen selanjutnya lah. Ya betul kayak kepala desa ya mohon. Pelatihan pagi ini mohon dimakan. Sama-sama mau tumbuh selamat sore. Oke aja. Tapi makan ya kalau apa? Nanti kalau ada yang batuk selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Apa sore ini? Hari sore ya? Sore siang sampai sore ini. Siang sampai sore. Kayaknya sudah panjang lebar tadi ya disampaikan oleh Pak Fatur Rahman namanya ini tadi belum perkenalan ya? Sudah Pak ya? Sudah ya. Nah ini puspita nih berdiam di Tanjung.